laporan Pak Insinyur Joko Widodo kan kemarin itu, beliau melaporkan peristiwa. Kemudian peristiwa ini menjadi menjadi pemeriksaan terhadap beberapa yang diduga ya ikut dan turut melakukan tindak pidana pencemaran tersebut. Artinya gini Mas Tifan, bahwa kemudian dipanggilnya Bang Abraham, saya rasa itu normatif hukum. Ya, tidak ada diskriminasi di sini. Ini kan polisi memeriksa dengan adanya bukti yang telah dipelajari, kemudian diperiksa bahwa ada dugaan di situ. Ya, kita tidak bisa menghindari itu. Kasus ini adalah yang ditangani Polda Metro Jaya adalah pencemaran nama baik dan ITE ditambah dengan kasus-kasus lain yang digabungkan dari Polres, Polsek dan sebagainya. Yeah. Ini sudah menunjukkan ketidakpastian hukum, jadi tidak bagus gini. Kedua, dari segi hukum pidana, siapa yang melaporkan dia harus membuktikan. Jadi jangan penyidik yang mencari tersangkanya, ini nggak benar ini. Jadi kalau dipisah, saya sependapat dengan Nadinda Repli tadi, dipisah, kemudian sekarang akan nangani apanya dulu? Akan nangani pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, yang lapor harus yang merasa tercemar, tidak boleh diwakilkan, yaitu Pak Joko Widodo sendiri yang laporan. Kemudian tadi benar, kapan, di mana, tentang apa, kalimatnya kayak apa, itu harus di situ kan dia yang harus membuktikan itu. Jadi bukan polisi yang mencari. Nah kalau polisi mencari nanti penyidik mencari nanti dikira penyidik ini keberpihakan, itu nggak bagus gitu ya. Jadi gini, podcast ini kan berbeda dengan pemberitaan nih Bang Tifal ya. Kalau di podcast itu, kalau kata-katanya saya tidak melihat alat buktinya secara menyeluruh yang mana menjadi satu ujaran kebencian atau fitnah atau pencemaran. Tetapi yang saya tahu bahwa podcast YouTube, terus kemudian ada video juga yang dimana ada beberapa kelompok orang ya, dan di situ juga Bang Abraham sempat berorasi dan lain sebagainya. Nah yang saya lihat sih itu, kemudian podcastnya juga ada, tapi saya nggak terlalu membuka secara, karena itu kan merusak pemeriksaan kalau saya sampaikan di sini bahwa oh ini loh yang menjadi fitnah dan pencemarannya gitu loh. Nah, yang kedua tentang podcast. Podcast ya beda, yang tadi siapa yang nyatakan tadi dari PBI itu kan dari sudut pandang media, surat kabar, televisi dan sebagainya. Podcast ini kayak kita ngomong kayak gini lah gitu. Itu orang berpendapat, berdiskusi gitu, dan banyak sekali di Indonesia. Kalau semua podcast yang dan nggak bisa dipidana kalau orang berpendapat begitu? Ya nggak ada, nulum delictum nulla pona sine via liga punali, nggak ada aturannya, yang nggak bisa dihukum dong. Kita ambil contoh analogi Bang Refli bahwa kemudian ada pencurian yang terjadi misalkan kendaraan bermotor Bang Refli di depan rumah saya tidak tahu siapa yang ambil, tapi nyatanya ya peristiwa itu terjadi, ada kehilangan, ada kerugian dari saya gitu loh, sehingga saya merasa wah ini barang saya hilang nih, tapi saya nggak tahu nih pelakunya. Nah ketika saya melaporkan ke polisi, apakah saya harus menyebutkan namanya, misalkan tetangga gua kali, kan nggak bisa begitu Bang. Jadi ini bagus sekali ya, ini pencerahan yang bagus. Jadi kasus ini berbeda dengan pencurian. Kalau pencurian itu polisi tidak dilapori pun dia harus berbuat, karena itu bukan delik aduan. Termasuk rakyat biasa, rakyat jelata seperti saya, kan tidak lagi polisi sekarang ini, petani kan. Kalau tahu ada pencurian, saya lihat dia, saya berhak menangkap, tertangkap tangan. Nah, serahkan pada Polri. Tetapi saya mengetahui ada seseorang yang dicemarkan nama baiknya, saya nggak boleh melapor dong. Yang melapor yang namanya merasa tercemar. Nah, siapa tahu, dan laporan itu harus lengkap gitu, karena ini delik aduan, kapan, di mana, bunyi pencemarannya kayak apa, kemudian dia mengumpulkan alat-alat bukti itu untuk dinilai oleh Polri. Jadi bukan jangan sampai nanti penyidik Polri mencari, wah ini podcast yang ini mencemarkan
ada lagi podcast yang ini mencemarkan. Oh, ini ada percakapan di WA Group ini mencemarkan, itu nggak boleh. Jadi bedanya delik aduan sama bukan delik aduannya. Objeknya adalah ijazah palsu. Nah, buktikan dulu si objek itu palsu nggak ijazah ini. Nah, kalau ijazahnya betul-betul palsu, ya bukan cemarkan nama baik, namanya membuat berita bahwa Baik. ijazah itu palsu gitu. Tapi kalau ijazahnya asli dikatakan palsu, ya baru itu mencemarkan nama baik.